Thilo Kehrer, saya merasa lebih bebas di lapangan. Saya merasa sangat baik, saya pikir saya telah memainkan beberapa permainan bagus tahun ini. Saya merasa baik, saya merasa lebih bebas di lapangan. Saya mencoba memainkan peran terbaik saya dan di atas segalanya saya ingin terus seperti itu. Saya ingin untuk menunjukkan versi terbaik diri saya di lapangan. Memang benar bahwa di masa lalu saya mengalami periode cedera dengan kesulitan tertentu yang mungkin berarti saya tidak 100% bebas di lapangan. Dan musim ini saya dapat mengatakan bahwa saya merasa sangat baik. Saya merasa bebas di lapangan, saya tidak berpikir berlebihan. Saya berada di masa sekarang dan itulah mengapa saya mencoba lebih banyak hal. Saya pikir saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri. Saya banyak menganalisis. Saya menonton pertandingan beberapa kali di setiap situasi, terutama karena selalu ada cara yang berbeda dalam memandang sesuatu. Perasaan yang berbeda antara berada dalam pertandingan dan menonton di luar lapangan. Dan itulah mengapa saya selalu berusaha untuk meningkatkan dan menonton pertandingan dan terutama situasi yang saya alami. Selain itu, ini tentang bekerja setiap hari. Saya selalu bekerja, saya selalu bekerja. Saya yakin itulah yang membayar. Saya tahu saya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Ya, itu adalah tujuan besar bagi kami dan kami tahu bahwa dalam pertandingan sistem gugur apapun bisa terjadi. Itu sebabnya kami harus lebih mempersiapkan diri dan bahkan lebih fokus dalam pertandingan seperti itu. Terutama ketika kami menghadapi Nice, yang adalah tim yang bagus dan saat ini berada di urutan kedua di Liga. Dan itulah mengapa kami harus bersiap dengan baik dan tahu apa yang diharapkan. Bagaimana Marquinhos jadi pemimpin musim ini? Prospek Paris Saint-Germain Elkadaile Bitshiabu memiliki banyak rekan setim yang membantunya sejauh musim ini termasuk Marquinhos. Pertama, selama wawancaranya dengan French Bleu Paris, Bitshiabu memuji Marquinhos atas cara dia membimbingnya selama pelatihan. Marquinhos sebagai permulaan adalah seseorang yang telah banyak membawa saya ke lapangan, kata Bitshiabu. Ketika saya tidak mengerti suatu latihan atau saya tidak tahu di mana harus memposisikan diri, dia akan selalu ada untuk memberitahu saya bagaimana melakukannya. Dia adalah seseorang yang akan selalu mendorong Anda sebenarnya. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda melakukan apapun. Dia akan selalu membimbing Anda, memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai. Marquinhos yakin telah memenuhi harapan yang diberikan kepadanya ketika dia diberi ban kapten oleh mantan manajer PSG Thomas Tuchel musim lalu, yang datang setelah kepindahan bebas transfer Thiago Silva ke Chelsea. Manajer PSG Mauricio Pochettino sejauh ini memberikan menit bermain untuk beberapa prospek sejauh musim ini termasuk Bitshiabu. Bek tersebut tampil dalam pertandingan babak sistem gugur Coupe de France PSG melawan Feyenoord dan juga Vannes di awal bulan. Patut diperhatikan untuk melihat apakah manajer Argentina dapat memilih untuk menampilkan Bitshiabu dalam pertandingan babak 16 besar Coupe de France melawan OGC Nice. Prediksi bola PSG versus Nice 1 Februari 2022. Prediksi bola PSG versus Nice 1 Februari 2022 Coupe de France babak 16 besar terjadi salah satu laga big match. Bertempat di Parc des Princes, tuan rumah PSG akan memperoleh tantangan dari kuda hitam musim ini Nice. Kedua tim saat juga menunjukkan performa apik yang tentu semakin menaikkan tensi dari pertemuan kali ini dalam mengincar tiket lolos. PSG yang sebagai unggulan sama sekali tidak boleh lengah untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Nice yang turun dengan tim terbaiknya siap tampil habis-habisan dalam mengincar kemenangan. Statistik PSG versus Nice. Kondisi tim PSG yang sebelumnya tidak menemukan kesulitan menang atas Vannes pada babak 32 besar Coupe de France. Undian berat PSG alami pada babak 16 besar yang membawa timnya harus berhadapan dengan Nice yang notabene rival terberatnya musim ini. Pelatih Pochettino memastikan langsung turun dengan line up terbaiknya dalam misi mengincar tiket lolos. PSG perlu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan fokus penuh agar tidak mengalami kendala besar yang bisa menggagalkan rencana tim. Head to head.
Dalam 5 pertemuan sebelumnya, PSG menang sebanyak 3 kali melawan Nice, selebihnya 2 kali dengan hasil akhir imbang. PSG 4-3-3, Navas, Mendes, Kimpembe, Ramos, Kehrer, Verratti, Paredes, Wijnaldum, Mbappe, Icardi, Messi. Prediksi skor, PSG 3 Nice 0. Berita transfer, PSG siap jual Layvin Kurzawa ke Barcelona. Menurut sebuah laporan oleh outlet Catalan El Nacional, Layvin Kurzawa bisa segera menjadi pemain Barcelona. Dengan Paris Saint-Germain bersedia menjualnya ke Blaugrana seharga 5 juta euro. Namun keputusan akhir akan berada di tangan Xavi Hernandez. Dengan Jos Gaya juga menjadi opsi bagi manajer Barcelona. Layvin Kurzawa telah menjadi bagian dari Paris Saint-Germain sejak tiba dari AS Monaco pada Agustus 2015. Namun 6 tahun sejak bergabung dengan PSG, pemain berusia 29 tahun itu belum mengukir tempat untuk dirinya sendiri di tim utama dan telah menjadi pilihan cadangan untuk Les Parisiens dalam beberapa tahun terakhir. Penandatanganan Nuno Mendes pada musim panas lalu telah memperparah kesengsaraannya. Dengan bek Perancis hanya mengelola 9 menit waktu permainan untuk raksasa Liga 1 dalam satu pertandingan sejauh ini. Dan PSG tidak akan keberatan menguangkannya bek Perancis itu jika tawaran datang dan mereka telah memasang label harga 5 juta euro yang terjangkau untuknya. Situasi seperti itu menarik perhatian Barcelona. Ketertarikan dari Barcelona bisa jadi berasal dari awal yang lambat dari Alejandro Balde sebagai pemain tim utama di Camp Nou. Orang Perancis tidak cukup baik untuk merebut Jordi Alba meskipun bentuk penurunan Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Bek PSG dengan demikian hanya akan menjadi solusi jangka pendek jika raksasa Catalan itu meski usianya lebih muda dari Alba. Oleh karena itu, Barcelona akan lebih baik untuk merekrut bek kiri yang bisa menjadi solusi jangka panjang dalam susunan tim utama di Camp Nou. Tapi Joan Laporta bisa terus maju dengan kepindahan pemain berusia 29 tahun itu. Dengan PSG siap melakukan bisnis dengan Barcelona untuk tujuan itu. Membayar 5 juta euro tidak mungkin menjadi hal yang sulit bagi Barcelona, terlepas dari kesulitan keuangan mereka. Dan sebuah langkah bisa segera membuahkan hasil. Keputusan akhir akan berada di tangan Xavi Hernandez. Dan disinilah segalanya menjadi sedikit rumit bagi Kurzawa. Bos Barcelona mungkin lebih suka mengontrak Jos Gaya yang dilaporkan ingin mengakhiri tugasnya dengan Valencia untuk bergabung dengan Barcelona. Label harga 20 juta euro mungkin juga terjangkau untuk Barcelona dan mengontraknya sebagai ganti bek PSG akan menjadi langkah ke arah yang benar.